Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo memang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke memang jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngasih informasi ya, news terbaru nih ya. Pastinya bakalan menarik sekali nih. Makanya jangan di skip video ini ya. Oke, di tampilan home itu ada new project ya. Nah, di sini tuh ada ya koin-koin yang memang baru listing ya. Dan di sini ada naik, ada juga yang turun ya. Memang kondisi sekarang itu sedang berdarah-darah nih. Oke, tetapi gua nggak bakalan ngebahas new project ini ya, tetapi gua bakalan ngebahas dari seputaran token-token meme. Kita pergi ke market. Nah, di sini kan gua udah di sektor nih, di sektor token meme nih. Dari Shiba Inu, wah sekarang ini udah di kepala 22 ya. Dia udah turun 6,10%. Dogecoin udah 13 lagi nih, kemarin itu di 15 ya. Sekarang udah di 13 nih. Wow, turunnya 5,13% dan banyak lainnya ya. Banyak semua nih. Rata-rata itu turun. Ini RAT new project tadi ya, dia memang sedang naik nih, naiknya lumayan 157%. Wow, ini rata-rata turun sih ya ketimbang yang baru listing gitu. Yang baru memang rata-rata naik dulu ya. Setelah itu banyak yang take profit di sana, akhirnya harga kembali dibanting. Nah, jadi informasinya apa sih dari token meme ini? Ini sangat-sangat menarik ya, sangat menarik sekali nih dari token meme ya. Ya, terlepas dari token-token yang kalian holders nih. Jadi di sini tuh gua bakalan ngebahas dari token meme ya. Yang pertama adalah khusus di jaringan Ethereum ya. Itu yang pertama di jaringan Ethereum. Yang kedua di jaringannya Solana. Nah, ini kan dari token meme ini random ya. Ada yang berjaringan BSC, ada juga yang jaringannya Ethereum, dan ada juga yang memang di dua jaringan gitu ya, seperti Shiba Inu itu kan dua jaringan, ada Ethereum, ada BSC juga, Baby Doge Peg Token gitu kan, itu di dua jaringan ya. Nah, sekarang rata-rata dari jaringan Ethereum dan BSC itu rata-ratanya turun ya, turun. Coba sekarang kita geser ke jaringannya Solana dulu nih, kita ngecek dulu di jaringannya Solana ya. Kita cari dulu nih. Nah, ini jaringan Solana. Nah, di Solana ini juga ada yang memang koin apricot ya, dia naik 32,30% nih. Dan di sini ada Lixol juga ya, naik 30,30% dan rata-rata sama ya, sedang merah, sedang berdarah-darah nih. Nah, jadi informasinya apa nih dari kedua blockchain ini, dari kedua jaringan ini ya, ERC20 dan Solana nih. Oke, jadi kita langsung aja kupas di sana ya, di Twitter dan juga di artikel nih. Kita masuk dulu ke sebuah Twitter sekarang ya. Nah, ini dari Twitter Cointelegraph ya, kita terjemahkan dulu nih di sini ya. Nah, di sini itu seputaran Coinbase nih. Coinbase sangat sibuk minggu ini. Itu baru saja merilis daftar 50 token di jaringan Ethereum dan Solana yang dapat terdaftar di platform pada akhir kuartal kedua yang diharapkan akan meningkatkan transparansi. Wah, jadi informasinya adalah di kuartal kedua ya, di akhir kuartal kedua itu kurang lebih ada 50 yang akan didaftarkan di Coinbase. Yang terutama adalah di jaringannya Ethereum dan Solana nih. Wah, kira-kira kalian itu pegang tidak token-token yang di jaringan Ethereum dan Solana nih? Karena newsnya adalah yang berada di jaringan Ethereum dan Solana itu kemungkinan akan dirilis ya ke Coinbase. Wah, gila banget. Langsung aja kita masuk ke sebuah artikelnya ya, biar kita tahu informasinya apa sih gitu ya, poin pentingnya apa. Oke, ini gue udah masuk, kita terjemahkan seperti biasa ya, supaya teman-teman juga atau mamang-mamangku bisa ikut membaca ya. Apabila gue ada
sedikit kesalahan dalam membaca ya. Jadi teman-teman juga bisa ikutan membaca. Ini kenapa nih nggak bisa diterjemahkan ya? Oke, coba bentar. Nah, Coinbase untuk meningkatkan transparansi pada daftar potensial 2022. Pertukaran mengeluarkan nama-nama 50 proyek yang mungkin dapat didaftarkan pada kuartal kedua 2022 sebagai cara untuk menambahkan simetri informasi ke pasar kripto. Wah, gila nih ya nih, kira-kira apa aja sih tokennya ya? Intinya di sini tuh tidak dikasih bocoran ya, tidak dikasih bocoran tokennya apa aja, yang jelas itu di jaringan Ethereum dan Solana. Pertukaran kripto terbesar di Amerika, Coinbase mengumumkan daftar panjang token yang berpotensi terdaftar pada kuartal kedua tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan transparansi. Posting blog 12 April dari bursa menyertakan daftar token yang sedang dipertimbangkan, tetapi mencatat bahwa token lain mungkin sedang dipertimbangkan tetapi tidak disebutkan secara khusus. Di antara yang ada di radar mereka adalah 45 token ERC20 di jaringan Ethereum dan 5 token di jaringannya Solana. Wih, jadi rata-rata itu 45 tokennya itu khusus di jaringannya ERC20 ya. Wah, 45 token loh ini ya. Bukan kaleng-kaleng nih, bukan jumlah yang sedikit nih ya, 45 token. Di jaringan Solana hanya 5 token aja nih. Beberapa token dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar adalah Binance USD atau BUSD ya, stablecoin, yang merupakan stable terbesar ketiga di pasar, dan salah satu proyek DAO terbesar BitDAO. Bit yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 1 miliar dolar di waktu penulisan menurut data CoinGecko. Wih, ini mantap nih informasinya. Pertukaran tersebut menyertakan bahwa pendekatan barunya terhadap daftar token juga akan memberikan sebanyak mungkin simetri informasi. Simetri informasi mempromosikan efisiensi dan keadilan dalam pasar. Ini juga mengurangi kemungkinan skenario pump and dump pada hari listing karena hiruk pikuk perdagangan retail dapat dikurangi dengan pengetahuan lanjutan tentang listing. Meskipun jauh lebih umum di bursa terpusat dan terdesentralisasi lainnya, Coinbase memiliki bagian dari tindakan harga seperti itu pada koin yang dicantumkannya pada tahun 2020, jaringan OMG ya, memompa 200% dalam waktu 15 menit setelah terdaftar di Coinbase dan jatuh beberapa saat kemudian. Wah, gila ya. Jadi yang gue bilang di awal ya, itu di tampilan home di Hotbit itu ya, yang new project itu rata-rata ngepamnya besar-besar ya. Ada yang 130, ada 30%, 50, 70 gitu ya kenaikannya, dan setelah itu dibanting. Ya itu sudah menjadi hal yang biasa lah ya, ketika memang token ataupun koin yang baru listing itu rata-rata ngepam ya, rata-rata ngepam, dan di situ tidak berlangsung lama gitu. Di sini pun ya di Coinbase itu ada salah satu token yang di jaringannya OMG lah ya. Itu ngepam sekitar 200% dan dalam waktu 15 menit gitu ya setelah terdaftar itu langsung dibanting gitu kan. Cuma 15 menit aja nih ngepamnya dan langsung dibanting. Makanya buat kalian juga ya, hati-hati ketika memang ingin membeli token ataupun koin yang baru listing. Itu rata-rata scalpernya banyak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Proyek kripto menyadari perhatian dari daftar Coinbase atau bahkan hanya potensi yang dapat dibawa. Tokenizer data keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang relatif kecil. Big Data Protocol BDP dengan kapitalisasi pasar 3,3 juta dolar. Menurut CoinGecko, tweet senang hari ini bahwa Coinbase memberikan tampilan yang berpotensi terdaftar. Namun sementara peningkatan transparansi dapat menjadikan keuntungan bagi investor dan proyek. Pedagang kripto berpengalaman dari akun Twitter 12-year-old with CC ya, percaya bahwa daftar potensial tidak bersemangat. Akun tersebut mentweet bahwa Coinbase berada di era kegagalan mereka. Nah, jadi ada juga memang yang sedang ya seperti inilah ya, ada yang memang diuntungkan, ada juga yang memang merasa bilang bahwa Coinbase itu sedang berada di era kegagalan. Yaitu tergantung orang-orang ya berpikiran seperti apa gitu, karena semua orang berhak berpendapat dan juga berhak memberikan masukan gitu, berasumsi gitu ya. Nah, salah satunya adalah dari akun Twitternya
eh 12 year old with a credit card. Nah, di sini itu dia kurang lebih isinya itu adalah Coinbase berada di era kegagalan mereka. Nah, seperti itulah ya. Ini dia langsung men-tweet nih, barbar banget nih ya. Terkait Coinbase untuk berinvestasi di kripto India dan Web3 di tengah kejelasan peraturan pajak. Investor lain mungkin bahkan tidak memperhatikan upaya transparansi baru Coinbase karena banyak yang berfokus pada niat pertukaran untuk menghasilkan serangkaian 3 film tentang koleksi token non-fungible ya, NFT, Bored Ape Yacht Club atau BAYC. Beberapa komunitas kripto bingung dengan kesepakatan $10.000 yang telah ditawarkan Coinbase kepada pemegang BAYC untuk hak menggunakan kerak mereka dalam film, dengan beberapa bahkan memperingatkan bahwa mereka tidak boleh menerimanya. Secara keseluruhan ini sudah menjadi minggu yang bergejolak bagi bursa. Wow, minggu yang bergejolak nih. Karena meluncurkan layanan perdagangan di India untuk pertama kalinya pada 8 April, tetapi tiba-tiba menangguhkan layanan pesanan pembelian di bawah tekanan dari regulator layanan pembayaran lokal pada 11 April. Wah, gila nih ya. Nah, memang jadi bagaimana menurut kalian nih dengan informasi seperti ini? Dan rata-rata ya ketika gua melihat di pasaran gitu, rata-rata itu kan para investor, para ya retail seperti kita itu mengholdnya kebanyakan dari jaringan Ethereum ya, ketimbang dari Solana gitu. Dan di sini pun tertera ya bahwasanya yang paling besar itu adalah dari jaringannya Ethereum yang akan dilisting ke Coinbase. Nah, kira-kira dari 45 token ini yang akan dilisting ke Coinbase apa aja ya? Apakah Saitama, Peg Token, Terrarium, Baby Dogecoin atau yang lain-lainnya ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, memang jadi ini aja informasi seputaran news terbaru ya di hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 12 bulan April 2022. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.